Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, ini adalah ayat-ayat yang sangat kuat dan saya percaya bahwa kita ini sungguh hidup di dalam akhir zaman. Saya tidak bosan-bosannya akan mengingatkan kita bahwa kita ini hidup di akhir zaman, di mana seharusnya kita menguduskan diri dan semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi luar biasanya keadaan memaksa semua orang termasuk orang Kristen untuk menjauh dari Tuhan. Dan kita banyak yang tidak beribadah. Salah satunya karena virus corona. Ya. Lucunya sekalipun tidak ibadah tetap di YouTube di mana-mana selalu ada rekening persembahan dan perpuluhan. Ya, selalu itu. Berarti banyak gereja pun ternyata fokusnya adalah uang. Dan bukankah ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Kemarin teman saya dari Surabaya mengirimkan data Pamekasan termasuk zona hitam. Saya bilang, bos, tidak ada zona hitam bos, kalau tidak percaya datang ke Pamekasan. Ya. Dan saya selalu katakan, ada dua atmosfer, atmosfer alami dan atmosfer surgawi. Kami hidup di dalam atmosfer surgawi. Dengan catatan saya tidak sembrono bos, saya katakan. Saya tidak sembrono. Kalau memang tahu orang sakit, saya tidak akan dekat-dekat untuk mencobai Tuhan. Ya, tetapi saya tidak hidup dalam ketakutan. Sidang jemaat, saya berharap bahwa kursi yang kosong ini bukan karena takut COVID. Ya, saya berharap jemaat memang sibuk. Ya, menghibur diri kan boleh kan? Daripada menghakimi. Tetapi semua orang dilanda ketakutan memang. Tetapi mari yang kita perlukan adalah meningkatkan iman. Itu saja. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan iman. Nah, kita lihat di sini, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dikatakan. Dan kejarlah kekudusan. Berarti tanpa kita hidup damai dengan semua orang, maka kita tidak bisa hidup kudus. Damai berarti tidak ada pertengkaran. Damai berarti saling mengerti. Damai berarti saling mengampuni. Damai berarti melupakan. Karena kalau kita hanya mengampuni, tidak melupakan, berarti kita tidak bisa berdamai. Jadi betapa pentingnya, sayangnya banyak orang berpikir bahwa kita tidak masuk surga hanya karena kita tidak masuk surga karena berzina, karena korupsi, karena membunuh. Kita tidak pernah berpikir atau tidak berani berpikir bahwa ternyata tidak bisa damai, tidak bisa mengampuni,
hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kemarahan, itu juga ternyata menghalang-halangi kita untuk hidup kudus. Secara otomatis, karena Allah kita kudus, maka Alkitab juga katakan hiduplah kudus sebab Allah kudus adanya. Tanpa kita hidup kudus, selamanya kita tidak akan pernah bertemu dan bersekutu dengan Yang Maha Kudus. Oleh karena itu di sini jelas dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kitab Matius pasal yang ke-5 mengatakan begini. Ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saya sederhanakan saja, berbahagialah orang yang hidup damai, membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti, tanpa kita berdamai, tanpa kita mengampuni, tanpa kita menyingkirkan kepahitan, tanpa kita menyingkirkan kemarahan, tanpa kita menyingkirkan kekecewaan, kita tidak bisa berdamai, dan kita bukan anak Allah. Sesederhana itu. Tetapi kita orang Kristen. KTP kita Kristen. Lebih parahnya lagi kita menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal keadaan kita tidak baik di hadapan Allah. Ya. Ukurannya karena tidak ada masalah. Ukurannya karena semuanya stabil. Ukurannya karena kita sehat. Ukurannya karena ekonomi kita selalu baik dan semakin menanjak. Oh, bukan itu ukurannya. Kita disebut anak Allah karena kita bisa mengampuni. Kita bisa mengerti kesalahan orang lain. Kenapa orang itu sampai berbuat seperti itu? Kita mau mengampuni. Bahkan kita mau memberkati. Jadi ayat yang sederhana ini, saya percaya sedikit dari orang Kristen yang mampu melakukannya. Kita bisa menyanyi? Iya. Kita bisa berdoa? Iya. Pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha sungguh-sungguh hidup damai? Mengampuni. Selalu saya tekankan doa Bapa kami. Hanya ada satu kalimat yang diulang. Ampunilah musuh. Bahkan setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ada kalimat di bawahnya yang ditekankan. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni musuhmu, maka Bapamu juga tidak mengampuni engkau. Di dalam ketika Yesus akan naik ke surga, dia mengatakan di dalam Injil Yohanes kepada para murid, jikalau kamu nyatakan dosa orang tetap ada, maka dosamu juga tetap ada. Tetapi kalau engkau mengampuni siapapun yang kau ampuni, maka dosamu pun diampuni. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh perhatikan di sini bahwa akan banyak orang Kristen yang akan masuk ke neraka karena tidak bisa mengampuni dan tidak mau mengampuni. Bukan tidak bisa, tidak mau. Ya. Sangat remeh, tetapi pengampunan ini adalah kunci kekristenan. Kita diselamatkan karena Tuhan mengampuni kita. Ya. Kita hidup dalam kesehatan karena kita hidup dalam pengampunan. Bencilah banyak orang, maka tubuhmu akan banyak penyakit. Bencilah banyak orang, maka engkau pun tidak akan pernah bisa konsentrasi dalam bekerja. Bencilah banyak orang, engkau tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Dan hanya masalah waktu. Anda hidup dalam sakit penyakit dan mati sebelum waktunya. Ya, orang benar dikatakan umurnya akan penuh, bukan setengah jalan. Yuk kita lihat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Baru ketika kita bisa mengampuni, kita bisa melupakan, kita tidak sakit hati, baru kita bisa fokus, kejarlah kekudusan.
Kenapa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan kalau Tuhan tidak bisa kita lihat? Saya tetap percaya bahwa yang dominan dari kita, yang harus kita utamakan adalah manusia roh. Di mana kita bisa melihat Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kalau dahulu Tuhan sering berbicara dan sekarang jarang atau tidak pernah berbicara, berarti ada kemerosotan. Berarti kekudusan di dalam hidup kita semakin berkurang. Berarti kita hidup di dalam kompromi. Karena semakin kita menguduskan diri, maka kita akan melihat Tuhan. Musa katakan, kuduskan dirimu hari ini dan besok, sebab pada hari yang ketiga, Tuhan akan menyatakan dirinya. Setelah mereka menguduskan diri, maka mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Mereka melihat secara penuh kedahsyatan Tuhan. Sehingga mereka mengalami ketakutan. Semakin kita menguduskan diri, mata rohani kita, kepekaan kita akan Tuhan akan semakin bertambah. Semakin kita hidup sembrono, hidup tidak kudus, hidup semaunya kita, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu kemudian kita hanya bisa mengatakan si A sesat, si B sesat, gereja A sesat, gereja B sesat. Sidang jemaat. Banyak orang yang tidak bisa mengerti. Kenapa kita kalau berdoa kadang menangis, kadang senyum sendiri, kadang tertawa. Banyak orang tidak bisa mengerti. Ingat, aliran-aliran sungai kehidupan itu ada di dalam hati kita. Itu bisa mengalirkan tertawa, itu bisa mengalirkan tangis bahagia, itu bisa menyembuhkan kita, itu bisa memulihkan kita, itu bisa mengaktifkan karunia-karunia roh di dalam kita. Akhir zaman yang diperlukan adalah Anda dekat dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Semakin dekat dengan sumber kehidupan, kekotoran itu semakin jauh atau semakin tidak ada. Anda perhatikan, kalau yang namanya sumber air, yang di sumbernya tidak ada kotoran. Semakin jauh dari sumber, walaupun ada air, semakin jauh dari sumber, semakin banyak kotoran. Ya. Oleh karena itu jangan remehkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan remehkan bangun pagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Anda mungkin katakan, sudah 1 tahun saya coba untuk berdoa setiap pagi. Baca Alkitab setiap pagi. Kok tidak ada hasilnya? Jangan-jangan hasilnya baru ketahuan kalau 2 tahun. Sudah 3 tahun Pak. Jangan-jangan hasilnya ketahuan kalau sudah 4 tahun. Ya. Artinya kita harus terus bertekun. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sayang bukan? Kalau gereja tidak mengajarkan kekudusan, tidak menekankan kekudusan, berarti hampir semua jemaatnya tidak akan pernah melihat Tuhan. Padahal target Tuhan bukan hanya sekedar melihat. Target Tuhan adalah berjalan-jalan bersama Tuhan di atmosfer kerajaan Allah. Ingat Adam? Adam diciptakan dan ada ayat mengatakan bahwa seperti biasanya Tuhan akan berjalan-jalan dengan Adam. Bukan hanya sekedar melihat.
berjalan-jalan, akrab. Itu loh. Padahal kita hanya datang seminggu sekali ke gereja aja sudah bangga. Ya. Tidak cukup. Tidak cukup. Karena tanpa Anda melihat Tuhan, Anda tidak akan bisa meninggalkan keduniawian. Mengapa Musa berani meninggalkan tahta di mana dia seharusnya menjadi penerus dari Firaun? Karena dikatakan, karena Musa melihat ingat, yang itu Y-nya, hurufnya huruf besar. Yang tidak kelihatan. Tanpa Musa melihat yang tidak kelihatan itu, dia tidak akan berani meninggalkan tahta yang menjadi bagiannya. Kunci melihat Tuhan, kuncinya itu melihat Tuhan. Kuncinya melihat yang tidak kelihatan. Anda akan melihat perbedaan orang Kristen yang melihat yang tidak kelihatan dan yang tidak melihat yang tidak kelihatan itu. Anda akan melihat perbedaannya. Orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya selalu berpikir, saya kadang tertawa melihat jemaat yang senior berpikir, adik saya yang akan jadi pendeta. Kakak-kakak saya yang akan jadi pendeta. Karena mereka rajin ke gereja. Dan saya tidak ingin sama sekali. Saya ikut pingpong, saya juara. Saya ikut aerobik, saya juara. Rank saya sekolah, saya selalu masuk 10 besar. Saya ikut karate juara, saya ikut binaraga juara. Lalu untuk apa jadi hamba Tuhan? Tetapi ketika Tuhan hadir, dan jelas tandanya, dalam mimpi Tuhan menumpangkan tangan pada saya dan saya berbahasa roh, saya bangun tetap berbahasa roh. Jelas pada waktu itu saya tidak menginginkan apa-apa. Mami katakan, "Sa, kamu kok berubah mau jadi pendeta?" Iya, kalau memang Tuhan izinkan saya jadi pendeta tapi tidak mau jadi seperti papi. Saya mau jadi pendeta yang terkenal. Tetapi itu pun Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi saya mau tekankan, seandainya Tuhan tidak datang kepada saya, maka saya tidak akan pernah mau menjadi hamba Tuhan. Sidang jemaat, perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya perasaan, tetapi engkau melihat Tuhan, maka itu akan mengubahkan kehidupanmu. Itu akan mengubahkan arah tujuan hidupmu. Orang banyak tidak mengerti. Kenapa kita berani meninggalkan segalanya? Kenapa? Karena kita melihat yang tidak kelihatan itu. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus sejak masa di dalam kandungan. Dan ketika dia keluar, ketika tidak ada seorang pun bisa melihat Allah di dalam daging itu, Yohanes bisa mengatakan kepada semua orang, "Lihat anak domba Allah." Ingat loh, Allah di sini tertutup di dalam daging. Tetapi Yohanes Pembaptis mampu melihat Allah di dalam daging itu. Setiap orang yang hidup kudus, saya tekankan, engkau akan bisa melihat Allah bahkan dalam setiap situasi yang tidak menyenangkan. Dalam segala keadaan. Alkitab katakan bagi orang kudus, semuanya itu kudus. Artinya, di mana orang hanya menganggap itu peristiwa biasa, mungkin. Bahkan peristiwa yang tidak patut diingat lagi. Orang yang hidup kudus mampu melihat ada Allah di sana yang bekerja. Ada pesan-pesan Allah di sana
yang ditujukan bagi kita. Ada pelajaran-pelajaran dari Allah yang diperuntukkan bagi kita. Lihat bahwa bedanya orang yang kenal Allah dengan yang tidak. Bangun tidur saja pun pengertian kita beda. Lihat orang yang tidak kenal Allah, bangun tidur langsung ingat, kita ini mau kemana ya? Apa yang mau dikerjakan? Tetapi ketika ada orang yang kenal Allah, bangun tidur pun sadar, ya kasih setia Tuhan tidak meninggalkan aku sehingga aku bisa bangun tidur. Dalam satu hal yang sama, bangun tidur, satu orang tidak mendapatkan pengajaran apapun dari Tuhan. Tetapi orang yang lain mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Bedanya hanya kekudusan saja. Hanya kekudusan. Orang yang tidak kudus tidak akan pernah bersyukur ketika mendapatkan berkat secukupnya. Orang yang hidup kudus ketika mendapatkan berkat yang secukupnya, dia akan bersyukur dengan prinsip, kalau Allah sudah memulai, Tuhan akan menyelesaikannya. Kalau Allah memberkati sekarang, berarti Tuhan akan terus memberkati aku. Aku tidak akan kekurangan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah paling mudah adalah ketika kita durhaka, Tuhan mengampuni dan membenarkan. Sederhananya, Tuhan mengampuni dosa. Tuhan mengampuni. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari pengampunan. Agar, perhatikan, makanya saya berani katakan, kasih karunia Allah berbicara pengampunan. Karena lanjutannya mengatakan, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Berarti kan betul, bahwa tanpa kita mengampuni, maka kita akan mempunyai akar yang pahit. Bukan hanya sekedar kepahitan. Akar yang pahit, berarti Anda akan berbuah kepahitan. Akar. Kalau sudah akarnya kuat, pasti tumbuh. Kalau tumbuh, pasti berbuah. Buahnya banyak macamnya. Kalau sudah pahit, benci, fitnah, gosip, sakit, mati sebelum umur yang ditetapkan Tuhan. Banyak. Anda tidak akan bisa bergaul dengan bebas dengan banyak orang. Sedikit-sedikit Anda akan tersinggung. Kenapa? Karena di dalam hati tidak ada pengampunan sehingga tumbuh akar. Kalau saya ingat istri saya suka beli tanaman yang diperhatikan, itu akarnya sudah tumbuh apa enggak? Ya. Akarnya sudah menjalar atau enggak? Kalau sudah akarnya keluar, berarti aman itu tumbuhan. Ya. Tetapi kalau akar kepahitan sudah tumbuh, sama sekali tidak aman bagi kita. Perhatikan baik-baik, jagalah, jaga. Supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bahwa kita menerima pengampunan dari Tuhan, supaya kita selalu melepaskan pengampunan juga. Ketika kita maunya terima pengampunan dari Tuhan, tetapi tidak melepaskan pengampunan, maka disinilah dikatakan akar yang pahit itu mulai tumbuh.
Ketika laut mati itu hanya menerima aliran air sungai dari berbagai penjuru, dari berbagai sungai, dan tidak mengalirkannya, maka laut itu disebut laut mati. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Allah mengampuni ketika kita berdosa. Saya yakin bahwa dosa satu orang, dosa dua orang, dosa tiga orang kepada kita tidak sepadan dengan dosa seluruh dunia yang bahkan itu pun diampuni oleh Tuhan. Dan kemampuan Tuhan untuk mengampuni itu ada di dalam kita. Ketika kita tidak mau menggunakan kuasa untuk mengampuni itu, maka kita hanya berharap menerima pengampunan terus tanpa mengalirkan pengampunan, kita mati. Kita mati. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Yang menimbulkan kerusuhan. Kalau sudah pahit, itu hanya ada kerusuhan. Berikan satu orang yang kepahitan, kumpulkan dengan beberapa orang yang bergurau, yang lainnya bisa ketawa, yang kepahitan akan tersinggung. Lihat di sini. Respon dari orang yang kepahitan itu sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat tidak menyenangkan. Oleh karena itu jaga, jangan remehkan. Karena dosa yang dianggap wajar, yang dianggap tidak bahaya, yang dianggap hanya respon alami kita adalah kecewa, kepahitan, benci, tidak senang. Dan mungkin anggap hal yang biasa. Tetapi ini yang akan mengantarkan Anda jauh dari Tuhan. Dan Anda akan memilih sendiri. Anda lebih suka di neraka daripada di surga. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Mencemarkan banyak orang. Kenapa? Anda lihat. Orang yang pahit itu kerjanya gosip. Orang yang pahit itu kerjanya mempengaruhi orang supaya punya kepahitan yang sama. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan seringkali ketika anak kita dengan anak mungkin saudara seiman bertengkar, ada masalah, orang tuanya yang mendengar, yang mengetahui hal itu akan ikut tengkar dengan orang tua si anak itu. Anaknya sudah main kelereng lagi, orang tuanya tetap bermusuhan. Dan ketika kita ngumpul dengan orang lain, bahkan mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain, maka kita akan membagikan kecemaran ini kepada yang lain. Jangan remehkan. Dan Anda tahu siapa sih yang sering mempengaruhi? Setan. Dia tidak pernah mau memberontak sendiri dan tidak berani memberontak sendiri di hadapan Tuhan. Dia mengajak teman. Dia mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Sidang jemaat. Anda akan jarang melihat
orang Kristen pindah gereja itu sendirian. Perhatikan itu di mana-mana. Anda kan jarang melihat orang Kristen pindah gereja sendiri. Anda perhatikan itu. Anda tahu sumbernya dari siapa? Awalnya siapa yang seperti itu? Awalnya siapa? Ketika bahkan suami istri cerai, Anda perhatikan. Mereka tidak berani meninggalkan sendirian. Pasti rebutan anak. Ya. Kalau mau ditambah, rebutan harta. Intinya, mereka sudah tidak cocok. Kenapa sih kok tidak keluar sendiri gitu loh? Bahkan dari rumah itu keluar sendiri. Tidak berani. Mereka menginginkan ada yang mengikuti. Lihat di sini. Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan. Bukan satu orang, banyak orang. Satu ragi. Tetapi mencemarkan semuanya. Dan orang yang seperti ini masih mengharapkan, masih percaya bahwa mereka bisa masuk surga. Kekristenan sekarang terjebak dengan pengampunan dari Tuhan yang murahan. Bahwa sekali diampuni, mereka akan terus diampuni. Mereka tidak mempunyai tanggung jawab karena mereka sudah diampuni. Mereka punya tanggung jawab untuk mengampuni orang lain juga. Sebab tanpa ayat 15 di sini dikatakan yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Berarti tanpa kehadiran orang yang kepahitan seharusnya aman. Ketika orang yang kepahitan masuk dalam kumpulan itu, kata ini menimbulkan kerusuhan. Berarti sebelum orang yang kepahitan itu masuk, sebelum orang yang kepahitan itu berbicara, perkumpulan itu aman. Aman. Ketika orang yang kepahitan masuk, ketika orang yang kepahitan nyumbang pembicaraan, maka terjadilah kerusuhan. Ya. Oleh karena itu, suara terbanyak, demokrasi belum tentu benar. Belum tentu suara yang benar. Menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Lihat orang demo. Ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan. Bisa berjalan aman? Iya. Berikan satu orang yang berbicara mempengaruhi mereka. Timbullah kerusuhan. Kenapa? Ada satu orang yang tidak suka dengan pemerintah. Ada satu orang yang tidak suka sama perusahaannya. Sehingga ketika satu orang ini berbicara, maka semua ribuan yang awalnya aman, semuanya langsung jadi rusuh. Jangan beri tempat kepada orang yang kepahitan. Semuanya akan jadi rusuh. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Cabul. Perbedaan antara perzinahan dan percabulan. Perzinahan dilakukan orang yang beristri atau bersuami selingkuh dengan orang lain. Percabulan itu lebih umum. Ya. Orang bahkan yang tidak bersuami, atau belum bersuami, belum beristri, itu bisa melakukan percabulan. Ya. Pornografi, ya, film-film dewasa itu masuk cabul. Janganlah ada orang yang menjadi cabul.
Padahal bahkan ada beberapa pendeta yang menganggap, tidak masalah, kita kan dewasa sudah. Namanya juga itu film dewasa. Nah, tidak masalah untuk pengetahuan dikatakan. Apanya yang untuk pengetahuan? Ingat di sini, janganlah ada orang yang menjadi cabul. Hati-hati, ini akhir zaman, semuanya sepertinya bisa dikompromikan, asal bisa diterima dengan logika, bisa dijelaskan, bisa diterima, maka itu dianggap kebenaran. Benar di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan Allah. Ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Karena itu ketika orang bercerai karena perzinahan, semua orang secara umum akan mengatakan, ya, tidak masalah orang pasangannya berzina. Masa yang tidak berzina mau kawin lagi aja tidak boleh? Masuk akal? Iya, masuk akal. Tetapi Alkitab kebenaran Allah beda. Bahwa orang menikah hanya perceraian terjadi karena kematian. Tinggal pilih, kita mau menjalankan kebenaran Allah atau kebenaran manusia. Ya. Jadi, mari kita lihat di sini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nafsunya rendah. Kenapa? Karena Esau ini menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nafsunya rendah. Rendah itu artinya bahwa dia itu tidak bisa nilai mana yang utama, mana yang bernilai. Ya. Ditukar dengan yang bernilai, ditukar dengan yang tidak bernilai atau kurang nilainya. Maksudnya bagaimana? Di sini hak kesulungan itu berbicara satu. Hak kesulungan itu berbicara tentang anugerah Tuhan. Anda tidak bisa mendapatkan hak kesulungan kalau bukan Tuhan yang menetapkan. Kan tidak mungkin kan kita mengatakan, pokoknya kalau aku lahir ke dunia, aku minta yang pertama supaya aku jadi anak sulung. Tidak bisa kan? Itu hak kedaulatan dari Tuhan. Mau diberikan ke siapa? Dan itu tidak bisa ditukar. Itu yang utama. Itu dianggap luar biasa sehingga Tuhan pun menetapkan anak sulung harus mendapat 2 bagian. Ya. Jadi kalau anak itu kita punya 2 anak, maka warisan itu dibagi menjadi 3. 2/3 anak sulung, 1/3 itu anak yang kedua. Lucunya, hak kesulungan yang seperti ini ditukar oleh Esau hanya dengan semangkok atau sepiring kacang merah. Semangkok. Anda mungkin katakan, bodoh ya. Tetapi ingat loh, kita banyak yang bodoh. Paulus katakan, walaupun tubuh jasmani kami merosot, tidak masalah. Yang penting manusia roh kami itu terus diperbarui. Karena yang tidak kelihatan jauh lebih bernilai daripada yang kelihatan. Paulus merelakan semua titel, harta bendanya, bahkan tubuhnya untuk disiksa, untuk hancur, demi mendapatkan yang tidak kelihatan. Esau mempunyai hak kesulungan yang tidak kelihatan. Dia rela tukar bukan dengan sebidang tanah, tetapi dia tukar hanya dengan semangkok kacang merah. Bukankah itu penghinaan yang sangat luar biasa?
Itu penghinaan yang sangat luar biasa. Bahkan kebodohan yang sangat luar biasa. Ya. Orang kalau tidak bisa nilai sesuatu, bukankah itu sudah orang bodoh? Ditawari 100.000 dengan 1.000-an. Karena gambarnya lebih keren yang 1.000-an, milih yang 1.000. Nah, itu orang semuanya secara umum langsung katakan, bodoh. Coba tahan hidupku sedikit lagi. Kau masuk surga. Sekarang kau kekurangan. Lantaimu nanti di surga, lantai emas. Tetapi kita mau menukar lantai emas dengan uang 1 miliar. Tinggalkan iman. Ibadah berguna dalam segala hal. Tetapi Anda perhatikan, banyak orang tukar ibadah dengan hanya uang mungkin 1 juta, 2 juta. Lagi rame. Tapi kan kegunaannya hanya satu kan, dapat uang. Ibadah, Alkitab katakan, berguna dalam segala hal. Segala hal itu sudah banyak. Masih ditambahi, baik di dunia ini sekarang maupun di dunia yang akan datang. Anda lihat pilihan-pilihan yang dipilih oleh kebanyakan orang menunjukkan ketidakmengertian, kebodohan. Sehingga Paulus di dalam kitab Efesus dan di dalam kitab yang lain, Kolose misalnya juga, selalu berdoa. Aku berdoa supaya engkau mempunyai segala macam pengertian, supaya engkau bisa memilih yang baik, yang benar. Itu loh. Mempunyai, bahkan Paulus harus mendoakan. Berarti mempunyai pengertian itu tidak mudah. Kalau sudah didoakan berarti ini kan kita sudah masuk ke dalam, kita tidak mampu mengerjakan sendiri. Setiap kita selalu menghadapi pilihan-pilihan. Paulus berdoa supaya jemaat mempunyai segala macam pengertian dari Allah dengan tujuan mampu memilih yang benar. Berarti ada yang tidak benar, banyak yang tidak benar. Sayangnya yang tidak benar ini yang dipilih oleh banyak orang. Ya. Sehingga minimal kerohaniannya tidak maju-maju. Tidak ada perubahan tahun demi tahun. Tidak ada perubahan. Ya. Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau, saya takutnya Esau tidak percaya bahwa hak kesulungannya itu tidak bisa hilang. Maksud saya bahwa hak kesulungannya itu bisa hilang. Saya takutnya Esau tidak percaya. Menganggap remeh, tidak mungkin hilang. Tidak mungkin hilang. Lebih parah lagi, Esau berpikir, toh sebentar lagi aku bisa mati sewaktu-waktu. Alkitab katakan, saya tekankan, umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Kembali pilihan. Anda bisa memilih ini, atau Anda bisa memilih umur manusia tidak tentu. Sewaktu-waktu bisa aja mati. Baik umur 10 tahun, umur 30 tahun, silakan. Ingat, ini segala macam pengertian. Anda mau pilih pengertian yang mana, itu yang akan Anda alami. Ya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saya berpikir bahkan Esau tertawa. Esau tertawa. Yakub ini bodoh. Ya, sepiring mangkok. Aku untung dapat sepiring mangkok. Sepiring kacang merah ini, semangkok kacang merah.
Tunggu itu. Tunggu. Hak kesulungan itu tunggu. Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Banyak orang yang berpikir mendapatkan keuntungan dari pilihannya. Tetapi sebenarnya mereka sedang melepaskan hak kesulungan. Sedang melepaskan berkat-berkat rohani itu. Yang akan pada waktunya itu akan kelihatan secara jasmani. Hasil akhir kita tahu bahwa Yakub kemudian mendapatkan haknya. Ya. Mendapat hak kesulungan ini. Ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Awalnya tidak kelihatan loh hak kesulungan. Tetapi ini sejalan dengan waktu. Ada waktunya berkat itu diberikan dan kita menerima. Esau ditolak. Yang terjadi adalah Esau katakan, "Bapak, tidak adakah berkat yang lain padaku?" Dan ayahnya mengatakan, "Tidak ada. Semuanya sudah aku berikan kepada adikmu." Itu loh, ingat, berkat rohani tidak bisa kita terima semau kita sendiri. Itu harus kita terima karena kita sudah hidup dalam ketaatan, hidup dalam ketekunan. Pada waktunya berkat itu akan kita terima. Banyak orang yang tidak hidup dalam ketekunan, berhenti di tengah jalan. Esau berhenti ketika dia mengalami kelaparan secara jasmani. Dia berhenti untuk mengharapkan hak kesulungan itu terjadi, diterima olehnya. Dia berhenti karena dia lapar. Banyak orang berhenti dalam pengiringan imannya karena tidak segera diberkati. Banyak orang berhenti dalam pengiringan imannya karena dia tidak segera disembuhkan. Banyak orang berhenti dalam pengiringan imannya karena dia sakit hati. Esau berpikir ada berkat yang lain. Esau berpikir ada kesempatan yang kedua. Saya mau katakan, kesempatan yang hilang tidak akan pernah kita dapatkan lagi. Tidak ada kesempatan kedua. Artinya yang hilang itu diulang lagi ya. Tidak ada. Mungkin Anda akan dapat yang lain. Bisa. Tetapi tidak akan pernah sama dengan berkat yang sudah kita sia-siakan itu. Tidak akan pernah. Suami istri yang menceraikan, yang bercerai, mungkin akan menikah lagi. Dan ketika mereka menikah lagi, kerohanian mereka bertumbuh menurut pikiran manusia. Lebih rajin ibadah, lebih diberkati dalam keuangan, bisa tertawa dengan pasangannya. Tetapi tahukah Anda, engkau tidak pernah punya kesempatan kedua untuk tertawa dengan pasanganmu yang sudah engkau ceraikan. Seandainya engkau bertahan, maka engkau akan bisa tertawa dengan pasanganmu yang dahulunya bertengkar terus-menerus. Ingat, kesempatan kedua tidak pernah ada. Itu hanya berkat yang lain. Tetapi yang hilang tetap hilang. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Daud, ya, dapat pengampunan. Tetapi Daud tidak pernah bisa menghilangkan catatan bahwa dia berzinah dengan Batsheba.
Dan sekiranya mungkin kesempatan kedua, seharusnya kesempatan kedua, kalau memang ada, putar balik waktunya, dia berdiri di sotoh itu, dan ketika dia melihat Batsheba, dia akan katakan, aku tidak mau, aku mau masuk kamar dan berdoa saja. Itu namanya kesempatan kedua. Tetapi kan tidak pernah ada kan? Tidak pernah ada. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Lihat, manusia ditetapkan mati hanya satu kali. Tidak ada kesempatan kedua loh. Untuk nanti kalau aku lahir lagi ya, aku akan menjadi orang yang lebih baik. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku akan menjadi pekerja yang lebih rajin. Tidak ada. Kalau aku lahir lagi ya, aku akan balas budimu. Aku tidak akan berbuat salah kepadamu lagi. Tidak ada. Manusia ditetapkan hanya satu kali mati. Dan saya dengan bahasa saya sendiri, tidak akan pernah ada kesempatan kedua. Mati langsung dihakimi. Kita terlalu menghibur diri dengan kesempatan yang kedua. Anda bisa mengalami hal mungkin yang serupa. Iya, tetapi tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Yesus pun dikatakan hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Dia tidak akan datang kedua kalinya untuk mengampuni lagi. Kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menghakimi. Oleh karena itu saya tekankan, pergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, karena tidak ada kesempatan yang kedua yang sama seperti itu. Pak, buktinya kalau tidak naik kelas kok bisa ada, Pak? Kesempatan kedua ngulang tahun depan. Iya. Tetapi ingat, itu kesempatan tahun 2020. Anda ngulang soalnya sama mungkin, tetapi tahunnya sudah beda. Umurnya sudah beda. Kesempatan yang dulu tidak terulang. Anda mungkin sekarang ranking 1. Ingat, dulu engkau sudah dihina. Dan itu tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menjadi anak-anak Allah. Ciri anak Allah adalah dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kau tidak pernah menghilangkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan. Kalau Anda bertengkar dengan pasangan Anda, atau bertengkar dengan anak atau orang tua Anda, dan kemudian salah satu mengalami kecelakaan dan mati, Anda mungkin bisa katakan, ya anakku mati. Tapi Anda akan hidup dalam penyesalan. Anda akan menghibur diri. Kesempatan kedua, aku akan pelihara sungguh anakku ini yang sisa satu. Tetapi saya mau katakan, itu anak yang satu. Yang sudah mati. Dan ketika mati engkau belum mengadakan penyelesaian. Tidak ada kesempatan untuk engkau berbaik dengan anakmu yang sudah mati. Jangan anggap terlalu mudah kehidupan. Jangan. Pergunakan setiap kesempatan yang ada.
banyak hal yang tidak pernah terulang. Anda bisa bayangkan bangsa Israel yang mau mengulang, masuk, seberangi sungai Yordan, musuhnya besar-besar Tuhan. Ya sudah, kalau tidak mau, kesempatan hilang. Tetapi kemudian mereka menyesal. Dan mereka menyerang. Tuhan katakan, jangan, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Engkau harus keliling 40 tahun di padang gurun. Enggak Tuhan, kami mau berperang. Dan mereka berperang, kemudian mereka kalah. Akhirnya mereka tetap berkeliling. Ada kesempatan. Mungkin Anda katakan, puji Tuhan ada kesempatan kedua. 40 tahun kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu bukan kesempatan kedua. Kesempatan kedua, kalau kita diizinkan oleh Tuhan balik ke waktu sebelum kita menolak. Itu baru kesempatan kedua. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh perhatikan bagaimana kita hidup. Bijaksanalah di dalam hidup ini. Sekalipun, perhatikan ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bukankah Esau sudah nangis? Dia sudah meratap kepada orang tuanya. Tetapi tidak ada kesempatan yang sama. Akhirnya Ishak melepaskan berkat juga. Berkatnya isinya kutuk ternyata. Engkau akan hidup di dalam tanah yang kering segala macam. Beda dari yang pertama. Sama menumpangkan tangan, oh sama. Mungkin Esau bisa menghibur. Toh bapakku menumpangkan tangan. Tetapi hasil kesempatan pertama dan hasil kesempatan kedua versi manusia beda. Banyak orang yang berpikir, anak-anak mungkin berpikir nanti aku akan, kalau sudah berhasil, aku akan menyenangkan orang tua. Sementara belum berhasil, hidup semaunya sendiri, dinasehati, tidak mau dinasehati, bantah. Tapi dengan pemikiran, kalau aku berhasil nanti, aku akan menyenangkan orang tua. Tidak perlu nanti. Sekarang. Siapa tahu orang tuamu diangkat lebih dulu sama Tuhan. Dan kau tidak punya kesempatan. Inilah waktunya. Ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bukankah dia menyesal? Bukankah dia bertobat? Ingat bahwa Esau kemudian berpikir, oh iya, yang membuat orang tuaku tidak senang karena aku ambil perempuan di luar daripada keturunan Abraham. Dan kemudian Esau mencoba berubah, tetapi ingat, beda tetap. Oleh karena itu saya mau tekankan, hati-hati dalam menjalani kehidupan. Jangan selalu menghibur diri kita dengan kesempatan yang kedua. Yang terpenting, setiap kesempatan yang ada pergunakan sebaik mungkin. Supaya tidak ada penyesalan. Supaya engkau terus naik. Bukan seperti roda yang berputar. Tetapi kehidupanmu adalah seperti menaiki tangga. Terus naik. Terus naik. Tuhan memberkati.